Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh sudah menjelang H-4 gitu ya. Laga perdana di bulan Februari yang sangat padat ini menghadapi salah satu calon juara juga. Jadi di 4 besar ini Persib Bandung tanggal 6 Februari mendatang akan melakoni laga krusial yang lainnya menghadapi Malut United, teman-teman. Tapi sayangnya, aduh ya maaf palaur ya. Ada beberapa pemain yang cedera, ini terutama lini depan. Jadi mudah-mudahan kita doakan saja ya ini teman-teman, bukannya rada hariwang lagi, tapi aduh kumaha gitu ya. Hari ini pun banyak yang tidak datang pemain, ada yang macam-macam, ada yang berhalangan, ada yang menikah. Untuk Kakang Rudianto juga selamat menempuh hidup baru gitu ya dengan pernikahan hari ini, dan juga beberapa pemain yang memang cedera dan juga dikabarkan ada beberapa urusan yang lain. Nah, memang ya kita juga sering ngomongin dari kemarin juga, Boboto juga berharap bahwa harusnya ada sosok striker baru atau penyerang baru, karena walaupun selama ini kita kan bermain skema Bojan Odak ini kan pragmatis gitu ya, tidak usah bermain cantik, yang penting menang gitu. Nah ini walaupun satu gol, tetap memang hasil akhir kita 3 poin kita menang. Namun ada kekhawatiran katanya karena ya produktivitas gol ini menurun dibanding musim yang lalu, teman-teman gitu. Nah ini walaupun kita menang dengan cara yang tidak biasa, tapi tetap ada hal yang harus diperbaiki katanya, salah satunya ya lini depan. Kenapa mendatangkan back lagi gitu ya. Namun ini ada yang menarik, ngomong-ngomong tentang back, teman-teman, kan pada saat Kurzawa datang, Boyan Hodak juga bilangnya nggak tahu kapan diperkenalkan. Ternyata kan diperkenalkan gitu ya di GBLA pada saat menghadapi PSBS Biak di laga kandang. Dan yang lebih unik adalah gini, ketika pengenalan Kurzawa itu kan bareng dengan Dion Mark gitu ya. Dion Mark ini diperkenalkan, tapi apa jawaban Boyan Hodak ketika ditanya sama tim media mengenai sosok Dion Mark? Boyan Hodak mengatakan, saya tidak kenal, saya tidak tahu Dion Mark gitu ya. Nah itu yang awalnya loh kok bisa gitu, padahal di stadion keneh masa nggak mendengar gitu ya riuh sorai penonton, atau yang memang Boyan tidak pura-pura tidak tahu gitu ya. Nah ini yang menarik hari ini, teman-teman. Tadi kan ada Kurzawa dan Dion Mark sudah mulai ikut latihan gitu ya. Kalau Kurzawa memang latihan dari sebelumnya, tapi untuk Dion Mark memang sudah ikut latihan per hari ini. Nah apa jawaban dari Dion Mark? Jadi Dion Mark ini ketika memutuskan gabung dengan Persib Bandung, siapa kira-kira orang yang pertama menghubungi Dion Mark, teman-teman? Sudah ada yang tahu, menebak? Manajemen Persib Bandung kah atau siapa? Ternyata bukan. Orang yang pertama kali telepon katanya yaitu Boyan Hodak. Ini aki-aki gede wadul, aduh kamalinaan lah ngawadulnya gitu ya. Jadi menurut Dion Mark, pertama kali orang yang pertama menelpon saya ngajak gabung ke Persib Bandung adalah Boyan Hodak atau Boyan Hodak gitu ya. Yang mana Boyan waktu itu mengatakan bahwa kamu cocok bermain di Persib menurut versi saya, karena kamu mempunyai kelebihan ini, tapi ada juga kekurangannya itu kayak kata Boyan Hodak gitu ya menurut Dion Mark ini. Jadi saya diminta untuk ya terus bersaing dengan back-back yang lainnya katanya yang sudah ada. Jangan pesimis lah gitu ya. Terus tunjukkan kemampuannya ya, minimal mah belajar juga kan, di situ juga ada beberapa pemain senior katanya. Jadi ya jangan malu ya, bersaing dengan sehat katanya gitu ya.
Jadi menurut Dionmark ya dia pertama kali dihubungi Boyan Hodak ketika sudah deal mau gabung Persib, karena sebelumnya juga Dionmark mengikuti Liga Indonesia dan dia juga sudah tahu Persib Bandung katanya, yang mana sudah juara 2 kali gitu ya. Ketika dia bermain dengan timnas juga dia beberapa kali ngobrol tentang ya salah satunya tim Persib Bandung gitu. Jadi ketika ditawarin Boyan Hodak langsung, dia langsung nerima katanya, baru ya proses negosiasi dengan manajemen gitu ya. Nah, yang anehnya itu ya, waktu ditanya di stadion setelah laga menghadapi PSBS Biak, padahal Dionmark diumumkan berbarengan dengan Kurzawa. Boyan Hodak bilangnya, saya tidak tahu tentang Dionmark, saya nggak kenal katanya. Nah ini, wah udahlah kamalinaan. Jadi masalah transfer sekali lagi kita perlu waspada dengan setiap ucapan dari Boyan Hodak. Kalau memang masalah skema permainan dan lain sebagainya, taktik itu mah kita percaya sepenuhnya. Tapi kalau masalah bursa transfer, nah ini kudu waspada lah. Mulai musim ini kudu waspada dengan pernyataan Boyan Hodak itu ya, harus ditelaah satu persatu teman-teman. Nah ini juga memang satu lagi yang memang menjadi pertanyaan, ini nyambung nih teman-teman ke topik selanjutnya gitu ya. Boyan Hodak kan mengatakan bahwa kalau ingin mengetahui apakah memang ada kejutan lagi atau tidak dari Persib Bandung, ikutin saja media sosial Persib Bandung gitu ya, sampai dengan tanggal penutupan bursa transfer ya, mungkin kalian akan tahu di situ katanya gitu ya. Nah, tentang masalah apa atau tentang soal apa, menarik teman-teman, bahwa hari ini mangga dilihat gitu ya, hari ini ada satu postingan dari Persib di officialnya gitu ya, di media sosial, yang memang mempromosikan jajab atau jalan-jalan bareng Bandros lah gitu ya. Jadi Persib mengatakan bahwa di postingannya itu, Stadion Sidolik adalah stadion yang bersejarah untuk Persib Bandung. Jadi ya mangga katanya dicobain jajab gitu ya, jalan-jalan pakai bandros, biayanya Rp25.000. Jadi bisa menikmati kenangan-kenangan yang ada di Persib Bandung di masa yang lalu katanya. Nah, ini bukan hanya sekedar buat kami atau ya buat beberapa teman-teman yang lain. Ini jangan-jangan bukan hanya sekedar promosi, tapi ada kode terselubung gitu ya. Karena ini masih dalam waktunya bursa transfer, apapun bisa terjadi teman-teman. Sekali lagi, apapun bisa terjadi. Apakah memang nantinya pemain tersebut, pemain yang baru, bisa jadi dikenalkan di Sidolik sambil diarak gitu ya, dibawa dulu dari Graha pakai bandros, dibawa ke Sidolik dan diperkenalkan di Sidolik, atau bagaimana caranya? Karena kan ini belum ada dari awal musim untuk pengenalan pemain baru ya, siapa, Kurzawa aja gitu ya di GBLA kemarin pada saat setelah menghadapi PSBS Biak. Nah, apakah dengan postingan ini merujuk satu kode keras lagi? Karena kan sebelumnya pada saat Persib Day menghadapi PSBS Biak, ada banyak ini bobotoh yang notice atau yang memang jeli gitu ya. Wah, ini kode lagi dari manajemen dengan angka 3 katanya gitu ya. Nah, tapi kan kalau pada saat sebelum menghadapi PSBS Biak ini, dengan kode tersebut angka 3 ini kan nomor Kurzawa gitu teman-teman. Jadi terjawabnya setelah laga menghadapi Biak, dan itu ya kalau kita mah udah tau lah kode angka 3 gitu ya. 3, dan juga yang terbaru ini teman-teman, tentang bandros dan tentang Sidolik. Apakah memang nantinya pemain baru diperkenalkan di bandros atau di Sidolik? Ini menjadi misteri, tapi minimal kita nitip sendal, bahasa kekiniannya mah nitip sendal. Kalau rame ya kita bahas lagi gitu ya, karena apapun kode ini masih berseliweran teman-teman sebelum bursa transfer putaran kedua ini ditutup gitu. Dan yang paling penting begini, ada memang
ya kita juga nggak salah dengar gitu teman-teman mengenai apakah memang akan ada lagi pemain baru atau tidak. Seperti yang kita sampaikan di video sebelumnya, ada yang keluar, ada yang masuk gitu ya. Nah sekarang kita tinggal nunggu dulu saja apakah memang akan ada pemain yang keluar, entah itu lokal atau asing. Kalau asing yang keluar entah dipinjamkan atau bagaimana untuk kesepakatannya, nah berarti akan ada yang masuk juga teman-teman, terlepas posisi yang mana gitu ya. Tapi kalau secara teknis yang memungkinkan, jika memang Boyan Hodak tidak akan melepaskan pemain asingnya yang ada saat ini, paling realistis itu dan paling darurat itu pemain lokal teman-teman, baik itu yang sudah bermain di Liga 1 maupun diaspora, atau ya memang ya konsepnya bisa jadi kemana-mana. Tapi kita coba perlahan dulu saja, nanti kita coba spill lagi yang dirumorkan siapa, apakah ada benang birunya atau tidak dengan Persib Bandung gitu ya teman-teman. Sabar aja, ditunggu aja, tapi yang jelas insya Allah masih kita lihat dulu lah nanti pemain siapa, kalau ada yang dilepas pasti ada yang masuk gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Ada yang pertama, Adam Priesbeck nggak ada di latihan Kang, apakah jadi di loan gitu ya? Ah enggak, ada Priesbeck latihan, ada nih teman-teman juga jangan kegiring isu yang enggak gitu ya. Ada pemain-pemain ya, walaupun memang ada beberapa pemain yang cedera, yang tidak hadir dan yang memiliki beberapa urusan pribadi, itu juga sudah seizin tim pelatih dan manajemen gitu ya. Jadi kalau Adam Priesbeck masih ada latihan di sini, walaupun banyak yang tidak melihat. Saya mah melihat gitu ya. Ada Adam Priesbeck masih tetap dengan Persib Bandung sampai dengan hari ini. Nggak tahu besok, nggak tahu lusa, atau nggak tahu di putaran kedua ini masih dengan Persib atau enggak. Kita lihatlah nanti ya sampai dengan ya tanggal 6 teman-teman. Lalu selanjutnya yang kedua, Dirtek teh Janur naon fungsina cenah Kang, milih pemain teh asahara rese. Janur, Coach Janur gitu ya, Coach Jajang Nurjaman. Ini mah tidak ada hubungannya langsung dengan tim senior teman-teman. Jadi ini harus kita luruskan. Punten pisan boboteh, punten kalau yang memang belum begitu tahu gitu alurnya, kita coba jelaskan perlahan-lahan. Jadi Coach Janur ini menjadi Dirtek Persib betul gitu ya. Namun ada di situnya agreement atau kesepakatan, baik itu dengan Bojan Hodak atau oleh manajemen Persib Bandung, dikasih batas. Jadi Coach Janur ini untuk Dirtek itu untuk Persib Junior, untuk akademi, dan ya di bawah itulah gitu ya. Jadi kalau udah masuk ke Persib Senior, maksudnya di bawah asuhan Boyan Hodak, Coach Janur ini tidak mempunyai akses secara langsung. Jadi Coach Janur ini hanya bisa ngobrol biasa dengan Boyan Hodak, tidak bisa menentukan wah pemain ini bagus, pemain ini aja atau pemain itu aja, nggak bisa. Jadi Janur ini memang khusus untuk Persib Junior saja gitu ya teman-teman. EPA Junior Academy, nah itu jadi tidak ikut campur masalah Persib Senior, itu untuk Janur. Jadi jangan salah sangka gitu ya. Kenapa Coach Janur juga kan mungkin Dirtek milih pemainnya si iya si itu, enggak ya. Kalau Persib Senior ini semuanya murni Boyan Hodak yang nangani, dan itu sudah kesepakatan dengan manajemen Persib juga. Baik, selanjutnya Bojan kamana Kang, temimpin latihan dinten iya atanapi nuju nego sarang pemain. Enggak, Boyan sakit teman-teman. Boyan nuju Tedamang, nuju Muriang sauna ya. Jadi Bojan tidak kemana-mana, tidak ketemu dengan pemain siapapun. Bojan sedang sakit ya. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan saja segera sembuh, segera pulih, karena menghadapi Malut ini satu pertandingan yang penting juga untuk Persib Bandung berada tetap di papan atas. Selanjutnya, Ari sponsor Unilever bakal dipasang di mana Kang logona?
Waduh, belum tahu saya, masih rahasia katanya gitu ya. Atau yang mengganti apa Intersport atau punya selera di dua sini gitu ya, bahu. Nah, ini bisa jadi mungkin di situ atau gimana konsepnya, kita serahkan ke manajemen aja kalau itu mah ya, teman-teman. Tapi yang jelas dengan masuknya Unilever ini, saya kasih bocoran teman-teman, luar biasa loh, sponsor internasional masuk ke Persib. Jadi bisa membuka peluang sponsorship yang lebih luas lagi. Nah, ini juga mudah-mudahan calon investor kita melihat keseriusan Persib Bandung membangun sepak bola modern gitu ya. Mudah-mudahan segera investor yang baru ini masuk ke Persib Bandung. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.